teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Udina dari mahasiswi semester 4 Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Hari ini saya akan menceritakan ulang mengenai kasusnya George Floyd ya. Kalau teman-teman ngikutin berita tentang Amerika atau mungkin teman-teman aktif di sosial media gitu, kayak di Instagram, di Twitter, di Facebook, mungkin teman-teman tahu ya sama berita ini, tentang berita George Floyd ini, atau mungkin teman-teman juga udah lihat video yang menimpa George Floyd gitu ya, atau mungkin masih banyak dari teman-teman yang masih bingung sama kejadian itu. Kenapa sih kok bisa gitu? Kenapa sih kok jadi banyak yang demo-demo gitu? Nah, jadi si George Floyd ini adalah pria African American yang berusia 46 tahun yang tinggal di kota Minneapolis di negara bagian Minnesota, yang tewas pada tanggal 25 Mei 2020 dikarenakan adanya insiden George Floyd dengan petugas kepolisian setempat gitu. Nah, menurut New York Times ceritanya tuh kayak gini. Jadi pada tanggal 25 Mei 2020 itu, tepatnya pada Senin sore, kepolisian itu menerima telepon dari salah satu pemilik toko di daerah tersebut yang katanya mencurigai adanya penggunaan uang palsu. Katanya si pemilik toko ini mencurigai orang yang membeli barang di tokonya itu menggunakan pembayarannya itu menggunakan uang palsu. Akhirnya setelah menelpon polisi gitu ya, akhirnya datanglah 4 orang petugas polisi itu ke lokasi. Nah, ketika polisi datang, si George ini sedang duduk di atas mobilnya, dan akhirnya si polisi itu meminta George untuk turun dari mobilnya. Nah, menurut laporan yang ditulis oleh para polisi ini, katanya si George itu melawan ketika dia mencoba untuk ditahan, sampai kemudian terjadi kayak perlawanan gitu dari George-nya, sampai fight gitu katanya sama polisi. Tapi akhirnya si polisi itu berhasil memborgol tangan George, dan polisinya juga udah nelpon ambulans katanya. Nah, menurut laporan yang ditulis itu kayak gitu. Namun setelah kejadian itu ternyata muncullah di sosial media video yang direkam oleh salah satu saksi yang ada di tempat kejadian atau di TKP, yang menunjukkan bahwa salah satu polisi ini menindih leher si George gitu di tanah menggunakan lututnya. Dan di video itu juga jelas sekali bahwa si George ini sudah memohon, dan dia bilang dia nggak bisa bernafas gitu. Bahkan orang-orang di sekitar juga udah meminta polisi untuk berhenti menindih leher George gitu, tapi nggak ada yang dihiraukan gitu sama polisinya. Nah, gak berapa lama ambulans datang, dan ketika ambulans datang itu keadaan si George itu udah gak bergerak sama sekali. Terus akhirnya si George dibawa ke ambulan dan dibawa pergi oleh ambulan, sampai akhirnya dia dipastikan meninggal di rumah sakit. Nah, di video itu jelas banget guys, ketika dia dipindahkan ke tandu ya, pas mau dipindahkan ke ambulan gitu, pas pindahkan ke tandu itu udah jelas banget kalau dia tuh udah nggak bisa bergerak, udah nggak bergerak, terus kayak gak berdaya gitu. Juga mungkin bisa dipastikan kalau dia udah meninggal kayak ya. Dan hari berikutnya, setelah video itu viral, mungkin hari berikutnya wali kota Minneapolis mengumumkan bahwa keempat petugas polisi itu sudah dipecat guys. Dipecat doang, gak ditahan, bukan dipenjara ataupun dia diadili, cuma dipecat guys. Nah, karena kejadian itu, wali kota Minneapolis juga meminta adanya hukum dan penyelidikan yang transparan. Nah, ada juga tweet dari wali kota Minneapolis itu. Nah, dari tweet ini kemudian banyak yang respon, katanya jangan minta maaf doang dong, kan harus diadilin ini keempat polisi, jangan cuma dipecat gitu, karena kayak nggak adil aja kan gitu ya. Jadi banyak yang protes, kenapa sih petugas polisinya cuma dipecat,
Nah, dan ada juga berita yang keluar dari CNN yang menunjukkan video CCTV di sekitar kejadian yang membuktikan bahwa tidak ada sama sekali perlawanan dari George. Jadi antara laporan yang ditulis sama polisi dengan video yang beredar itu bertolak belakang banget, guys. Jadi ketika para polisi ini mencoba memborgolnya, kelihatan banget di CCTV itu kalau si George itu pasrah aja dan nggak ada perlawanan gitu dari si George-nya. Ini kan bertolak belakang banget dengan laporan yang ditulis oleh para polisi tadi kan. Jadi video yang tersebar ini tentu saja membuat banyak orang marah karena ini bukan kejadian yang pertama. Kasus brutalitas polisi terhadap rasisme gitu bukan yang pertama kali seperti yang ada di video itu kan. Jadi kepolisian Amerika itu sudah punya semacam image buruk lah, image jelek mengenai hubungan mereka dengan orang-orang African American gitu. Dan yang paling bikin banyak orang marah adalah petugas polisi yang menindih leher George itu loh. Dan jadi banyak yang demo gitu karena itu di berbagai kota, demo yang di berbagai kota itu menuntut polisi yang terlibat dalam kejadian itu dikenakan hukuman dalam pasal pembunuhan. Pengennya sih orang-orang tuh kayak gitu. Jadi sampai ada salah satu kantor polisi di Minneapolis diserbu massa, dibakar kantor polisinya, dan juga terjadi perusakan dan penjarahan di sekitar lokasi. Nah, jadi situasi ini juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kayak ngumpul kayak gitu mungkin ya, dasar. Jadi digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjarah toko-toko dan supermarket di sekitar lokasi kejadian. Jadi di sosial media orang-orang menggunakan hashtag say his name dan juga hashtag Black Lives Matter untuk menyuarakan protes ini gitu. Ini di sini aku akan bahas sedikit ya mengenai Black Lives Matter ini. Jadi BLM, Black Lives Matter atau disingkat BLM ini merupakan sebuah pergerakan aktivis internasional yang dibentuk sekitar 6 tahun yang lalu, yang tujuannya untuk menyuarakan atau mengkampanyekan perlawanan terhadap kekerasan rasisme terhadap orang-orang berkulit hitam gitu. Jadi BLM ini secara rutin sering ngadain protes atau demo untuk menyuarakan perlawanan mereka terhadap penembakan orang-orang berkulit hitam oleh petugas polisi dan juga isu-isu lain gitu yang berhubungan dengan rasisme terhadap orang-orang berkulit hitam. Tapi sayangnya masih aja bermunculan gitu. Kasus-kasus ini tuh nggak berhenti, masih ada aja gitu yang muncul gitu. Nah, sebelum kasus George ini juga pada bulan kemarin ya, bulan Februari 2020 ada tuh kejadian yang serupa yang kayak George gitu menimpa Ahmaud Arbery. Dia juga seorang African American yang berumur 25 tahun, ditembak ketika dia jogging. Bayangin dong, dia jogging gak ada salah apa-apa, cuma jogging di sekitar rumah ya, di dekat tempat tinggal dia, tiba-tiba ditembak. Dan yang nembaknya itu mantan polisi karena dikira pelaku perampokan, katanya gitu. Nah, jadi penembakannya ini terjadi pada bulan Februari, tapi videonya itu baru viral tuh bulan April. Jadi pas Maret tuh si pelakunya tuh masih bebas berkeliaran gitu. Jadi pelakunya itu baru ditangkap setelah bulan April karena banyak orang-orang yang marah gitu, nuntut, baru akhirnya pelakunya dituntut gitu. Kemudian bulan Maret juga ada kejadian lagi yang menimpa seorang African American. Ini seorang perempuannya kali ini bernama Breonna Taylor, yang ditembak oleh polisi di apartemennya sendiri karena disangka
si Breonna Taylor ini terlibat dengan jual beli obat terlarang itu, tapi akhirnya itu tidak terbukti sama sekali, tidak terbukti benar gitu kalau ternyata itu salah. Jadi kasus George Floyd ini bukan yang pertama kali gitu terjadi di tahun ini. Kasus George Floyd ini kayak semacam the last straw yang membuat orang-orang murka gitu. Nah, jadi ketika rasisme ini terjadi di Amerika, apalagi sampai viral gitu, maka pelakunya bisa dipastikan bakal kena amuk massa. Istilahnya orang-orang itu akan membela si korban gitu. As you can see yang demo kemarin yang ngebela George Floyd ini bukan hanya orang-orang berkulit hitam kok, tetapi masih banyak gitu orang-orang dari semua ras. Jadi rasisme di Amerika itu bukan sesuatu yang dianggap wajar, bukan sesuatu yang dianggap terjadi setiap hari, no, bukan. Apalagi rasisme yang seperti ini yang menyebabkan nyawa melayang gitu, hilangnya nyawa seseorang gitu kan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang normal gitu. Kayak lo udah ngilangin nyawa, masa itu bisa disebut sesuatu yang normal? Kan gak gitu ya. Jadi it not normal, but it happen gitu guys. Jadi sayangnya masih aja terjadi gitu. Sayangnya equality and human right-nya tuh masih jadi perjuangan, bahkan di negara maju seperti Amerika gitu. Tapi I believe racism happen everywhere. Jadi dimanapun kamu diperlakukan berbeda, hanya kamu berbeda, mungkin karena warna kulit yang berbeda, karena bentuk mata yang berbeda, atau karena agama yang berbeda, karena orientasi seksual yang berbeda, atau mungkin karena cara berpakaian kamu yang berbeda. Jadi mudah-mudahan nggak ada George Floyd yang lain. Mudah-mudahan ini jadi yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa menerima perbedaan ya. Nah, dari kasus George Floyd tadi ya, pandangan hukumnya itu kalau menurut saya termasuk ke dalam pandangan hukum dualisme, karena pandangan dualisme ini kan hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua hukum yang berbeda gitu. Mereka itu berdiri sendiri satu dengan lainnya. HI dan HN itu subjeknya bahkan berbeda satu sama lainnya gitu. Kalau HI itu subjeknya negara, sedangkan untuk HN itu subjek warga negara. Jadi kalau menurut saya kasus ini tuh termasuk ke dalam pandangan dualisme, karena kan yang terjadi itu ya antara warga negara dengan warga negaranya gitu. Jadi mungkin yang mengakibatkan kenapa berita ini bisa sampai ke internasional mungkin karena karena itu pertamanya tuh karena kan petugas polisi yang membunuh si George Floyd itu cuma dipecat gitu pertamanya, nggak diadili gitu, nggak dihukum, nggak dipenjara. Sedangkan itu jadi itu gitu yang bikin semua orang-orang itu marah gitu, kesel, karena kenapa sih kok ngilangin nyawa orang cuma dipecat doang gitu, nggak dihukum lah. Jadi itu tuh jadi sorotan warga, jadi sorotan masyarakat internasional gitu. Tapi kan akhirnya si polisi itu dapat hukumnya juga gitu kan. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.